Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Syaful Andianto, Rizka Zulfa Nabila dan Tri Puspita Dewi. Nah, di sini kita akan belajar materi akidah akhlak di MTS MA kelas 12 semester 1 bab pertama. Kita di sini akan belajar nilai-nilai Asmaul Husna. Nah, yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama asma dan yang kedua husna. Asma merupakan bentuk jamak dari kata-kata al-ism yang berarti nama. Ia berakar dari kata al-summu yang berarti tinggi, atau al-summah yang berarti tanda, al-simah yang berarti tanda. Hal ini karena nama memang merupakan tanda bagi segala sesuatu sekaligus eksistensinya harus dijunjung tinggi. Nah, sementara yang kedua adalah kata al-husna, merupakan bentuk muannas atau feminin dari kata ahsan yang berarti terbaik. Nah, memberikan sifat kepada Allah SWT dengan bentuk superlatif itu menunjukkan bahwa nama-nama tersebut merupakan realitas yang terbaik Nah, dengan demikian pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Nah, sebagai seorang hamba, kita itu dianjurkan untuk mengetahui dan berdoa kepada Allah SWT dengan menyebut nama-namanya. Dengan menyebut namanya yang terangkum dalam Asmaul Husna, hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Karena kita itu senantiasa merasa dekat dengan Allah SWT. Nah, selanjutnya adalah macam-macam al-husna, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sendiri terdiri dari 99. Nah, di sini kita akan belajar, yaitu yang kita bahas di sini akan 7 macam. Yang pertama Al-Ghaffar, yang kedua Ar-Razzaq, yang ketiga Al-Malik yang ketiga Al-Malik, yang keempat Al-Hasib, yang kelima Al-Hadi, yang keenam Al-Khaliq, dan yang terakhir yang ketujuh adalah Al-Hakim. Nah, di sini kita akan membahas 7 macam nama Asmaul Husna. Nah, yang pertama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu berasal dari kata ghafura yang berarti menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa diambil dari kata al-ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Jika diambil pendapat yang pertama, Allah SWT melalui asmanya Al-Ghaffar menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya yang diberikan. Nah, sementara pendapat yang kedua berarti Allah SWT itu memberikan anugerah penyesalan atas dosa bagi hambanya, yang pada akhirnya penyesalan ini sebagai obat yang menyembuhkan dan terhapusnya dosa. Seperti orang yang sakit, itu adalah salah satunya Allah itu mengurangi dosanya atau menghilangkan dosanya. Nah, di dalam Al-Quran kata Al-Ghafara itu disebut sebanyak 5 kali, dan ayat disebutkan dengan terpisah, identik dengan pengampunan dosa seperti dalam firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Quran Surat An-Nuh ayat 10. Sementara 3 ayat lainnya itu disandingkan dengan sifat Al-Aziz. Nah,
Yang kedua yaitu meneladani Allah dengan sifat Al-Ghafur, yaitu pertama, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya ke orang lain. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Yang keempat, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Nah, selanjutnya yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq kelihatan ya. Ar-Razzaq diambil dari kata rozaqo atau yang artinya yaitu rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, honor seseorang, ketenangan ataupun hujan, serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, rezeki berarti segala pembagian dari Allah SWT yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Nah, ya ini terdapat dalam Al-Quran. Kata Ar-Razzaq itu disebutkan satu kali di dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 85 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Hanya saja banyak ayat yang lain itu menggunakan akar kata dari Ar-Razzaq yang tersebar di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, yang kedua adalah meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq. Yang pertama, sudah dijamin rezekinya. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan qanaah. Yang ketiga, mengantarkan rezeki kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, Al-Malik. Yang pertama, pengertian Al-Malik. Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik itu sendiri terdiri dari huruf mim, lam, kaf yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata Al-Malik di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan biasanya diartikan dengan raja. Dari dua ayat tersebut disandingkan kepada kata Al-Haq yang berarti pasti dan sempurna. Hal ini karena kerajaan Allah SWT abadi dan sempurna, tidak seperti kerajaan manusia yang bisa hancur. Hal ini terlibat dalam firman Allah SWT yang bunyinya Wata'alallahul malikul haqq, yaitu disandingan dengan Quran Al-Mu'minun ayat 116 Wata'alallahul malikul haqq. Nah, Al-Ghazali itu sendiri menyatakan bahwa kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membutuhkan kepada segala sesuatu melainkan segala sesuatu yang membutuhkan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber darinya, dan ia menjadi pemilik bagi seluruh wujud yang ada di muka bumi ini. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, yaitu yang pertama, manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Yang kedua, pengendalian nafsu. Yang ketiga, bersyukur terhadap nikmat Allah. Selanjutnya yaitu yang keempat, Al-Hasib. Al-Hasib secara etimologi atau bahasa berasal dari kata hasibu dengan 3 huruf Arab yaitu ha, sin, sama ba. Setidaknya terdapat 4 kata dalam bahasa Arab, yaitu menghitung, mencukupkan, bantal kecil, dan penyakit yang menimpa kulit sehingga kulit menjadi putih. Hanya saja makna ketiga dan keempat dari kata Al-Hasib tidak mungkin diletakkan kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran kata Al-Hasib disebutkan yaitu 4 kali. 4 kali, 3 terkait dengan Allah SWT dan 1 lagi terkait dengan manusia. Dan ayatnya terkait dengan Allah SWT dapat diartikan dengan zat yang memberi kecukupan. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 34. Yang kedua adalah meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib. Yang pertama, tenang dan tentram bersama dengan Allah SWT. Yang kedua, melakukan amal solih semata-mata karena Allah SWT. Yang ketiga, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Nah, yang kelima yaitu Al-Hadi. Pengertian Al-Hadi secara etimologi berasal dari kata badan hadaya, yaitu huruf ha, dal, dan ya. Ia dapat diartikan dengan menunjukkan
jalan karena ia selalu berada di depan memberi petunjuk, tongkat bagi orang-orang tertentu. Misalnya, orang lain dapat dikatakan sebagai Al-Hadi karena ia digunakan mendahului kakinya sebagai petunjuk kemana kaki harus melangkah. Nah, selain itu, Al-Hadi juga berarti menyampaikan dengan lemah lembut. Dalam Al-Quran, kata Al-Hadi yang disertai dengan alif dan lam, tidak ada kata hadi tanpa alif lam sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, seperti Quran surat Al-Hajj ayat 54. Yang kedua yaitu meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi. Yang pertama, yakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Entah itu dari manusia memberikan petunjuk kepada kita atau dari apapun itu. Nah, yang kedua, meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah yang paling tinggi, yang paling utama. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Nah, selanjutnya adalah Al-Khaliq. Pengertian Al-Khaliq. Al-Khaliq secara etimologi berasal dari kata kholaq atau kholaqo yang mengandung arti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan dari tiada menjadi ada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu, mengatur dan membuat. Kata Al-Khaliq itu ditemukan 8 kali dalam Al-Quran dan merujuk kepada Allah SWT. Sementara Al-Khalq dengan berbagai bentuknya terulang 150 kali dan secara umum mempertegas kehebatan dan kebesaran Allah SWT dalam ciptaannya. Nah, yang kedua adalah meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq, yaitu yang pertama menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif, kreatif, dan tentunya tidak meniru-niru orang lain. Yang kedua adalah meyakini bahwa Allah SWT adalah pencipta yang hakiki. Yang terakhir adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Pengertian Al-Hakim berasal dari akar kata hakama yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim, yang maknanya secara umum berarti menghalangi, seperti kata hukum biasanya digunakan untuk menghalangi penganiayaannya seseorang pada orang lain. Selain itu, tali kendali yang digunakan untuk mengendalikan hewan di dalam bahasa Arab disebutkan dengan hakamah karena seseorang yang mengendalikan hewan dapat menghalangi hewan yang bersangkutan untuk menuju arah yang diinginkan. Demikian pula kata istilah hikmah yang digunakan untuk sesuatu yang bijaksana dan yang apabila diperhatikan insya Allah seorang akan selamat. Di dalam Al-Quran kata Al-Hakim terulang sebanyak 97 kali dan semuanya itu mengacu kepada sifat Allah SWT. Imam Al-Ghazali pernah mencetuskan bahwa memahami kata Al-Hakim sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama dan Allah adalah Hakim yang hakiki. Selanjutnya adalah meneladani sifat Allah dengan Al-Hakim. Nah, yang pertama memperdalam ilmu pengetahuan, yang kedua bertindak profesional dalam hal apapun, yang ketiga bersikap bijaksana. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu membiasakan akhlak terpuji, yang dimana bab 2 ini akan disampaikan oleh Mbak Tri Puspita Dewi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.